Gini tuh. Langsung. Udah. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kita lanjutkan untuk materi syarah. Sebelum kita masuk materi yang baru, seperti biasa kita murajaah tasrif istilahi dari wazan-wazan bab 1 sampai 22. Ya, kita tasrif fa'ala yaqulu. Ya, mulai. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Kedua. Fa'ala yaqilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Lanjut, ketiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun if'alun. Empat. Fa'ila yafilu fa'lan. Ayo masdarnya ulangi. Fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun. Bab 5 ya, fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Fa'ula. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Fa'ala. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan if'alan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alatan fi'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Sekali lagi af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun.
muf'alun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun istaf'ala istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun if'au'ala if'au'ala yaf'au'ilu if'ilalan muf'au'ilun muf'au'alun if'au'il la taf'au'il muf'au'alun if'awwala if'awwala yaf'au'ilu if'ilalan muf'au'ilun muf'au'alun if'au'il la taf'au'il muf'au'alun alla if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun fa'lala fa'lala yufa'lilu fa'lalatan if'lalan mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun fa'lala tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lilun mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun if'allala if'allala yaf'allilu if'illalan muf'allilun muf'allalun if'allil la taf'allil muf'allalun if'alalla if'alalla yaf'alillu if'ilalan muf'allilun muf'allalun if'alil la taf'alilla muf'allalun. ini tasdidnya di huruf terakhir kecuali di masdar if'a lalla yaf'a lillu if'il lalat muf'alillun muf'alallun. Ini tasdidnya di huruf terakhir saja. Baik, kita tasrif. Ulangi dari bab 1. Nasara, ayo mulai. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun unsur la tansur mansarun minsorun. Contoh bina mudha'af madda. Madda yamuddu maddan ma'adun mabdudun mudda la tamudda ma'adun bimaddun. Bina jawab sona ya. Sona yasumu saunan saimun masunun sun la tasun masalun misalun. Bina naqis goza. Goza yazumu qasman qazin maghzubun ubzu la takzu makzan mikzan. Bab 2 dorobayat ribu ya. Dorobayat ribu doroban doribun madrubun idrib la tadrib madribun idrubun. Farra Farra yafirru farran farrun mafrurun firra la tafirra nafirrun bifarrun. wa'ada Wa'ada ya'idu lana wa fa'ilun maw'udun id la ta'id maw'idun mi'adun. ya. Sara Saro yasiru sayron sairun masirun sir la tasir masirun isarun. Nisa kan sarol misarun bukan misorun.
PR-nya menghafal saro kan? Saro. Saro yasri siroyatan. Baik, mulai dari paling belakang 2 orang, Mas Tamim, Mas Salim. Tasrif saro yasri. Yo hafalan. Saro yasri. Punya tutup. Mulai. Saro, bukan saro, saro. Lupa atau belum hafal? Sudah hafal. Bukan lupa menghafal. Yait. Sairon no? Siroyatan. Ya bertiga ya. Kalian Pak Sugeng tambah anggota nih, tambah kuat yuk. Saro, mulai. Siroyatan. Nah, tambah personil tambah kuat tuh. Tuntas. Ayo dihafalkan, ya Mas Salim. Hafal belum? Lupa belum menghafalkan? Ya. Ya, Mas Zulfan, Mas Rian dan Pak Sihana, 3 orang yuk. Mulai, pelan-pelan aja, Saro. Bagus. Ya berempat, Pak Heru sampai Mas Miftah. Saro, mulai. Bagus. Mas Idat sampai Mas Rahmat. Ya mulai. Isri ya, bukan asri. Asri bahasa Indonesia. Ya Mas Nurfale sampai Mas Ilham. Apa Iqbal? Ilham ya? Iqbal. Ya, lanjut. Saro. Saro yasri siroyatan salim masriyun isri latan masron misron. Mas Faiz belum hafal? Belum. Sudah menghafal tapi? Baru itu ya. Bagus. Tapi udah hafal Masya Allah. Ya, Mas Pak Biantoro sampai Mas Denny. Saro, bukan Saro. Saro, mulai. Saro yasri siroyatan sarim masriyun isri la tasri masron isron. Terakhir berdua, Saro. Saro yasri siroyatan sarim masriyun isri la tasri masron misron. Tasrif sama ikhwah. Saro yasri, mulai. Saro yasri siroyatan sarim masriyun isri la tasri masron misron. Sekali lagi, Saro. Saro yasri siroyatan sarim masriyun isri la tasri masron misron. PR-nya mentasrif 3 fi'il. Baka, Roma, dan Qadha. Serta mencari masdar ke-8 fi'il ini. Baik. Maju, masdar ata, Abu Alif. Masdarnya ata. Pak Sugeng masdarnya to. Mas Tamim masdar dari baka.
masalik. Terus Mas Zulfan masdar dari Roma, Mas Rian masdar dari Kafa, Pak Sihat. Ya, Pak Bambang bisa maju berdua, nggak apa-apa. Ya sampingnya, nggak apa-apa. Nah. Balap peluru. Ayo, Pak Syahna. Kalimatul ula ata yakti masdarnya apa ya? Ityanan. Ada? Ya, sepakat ya. Ata yakti ityanan. Ya, bagus. Aso yaksi apa itu? Asyan. Betul atau salah? Adanya isyan bersama-sama yang isyanan. Aso yaksi isyanan. Terus baka yapki apa ini masdarnya? Bukaan. Ya, bukaan kayak bahasa Indonesia ya. Bukaan. Tutupan, bukaan. Ya, bukaan atau bukan gitu kan. Ada dua masdar. Bukan atau bukaan. Kita pakai nanti ketika tasrif bukaan. Baik, daro yadri diroyatan. Terus darian ada? Ya, darian diroyatan. Tapi yang sering muncul ini diroyah, seperti riwayah dan diroyah gitu. Riwayah, diroyah. Ya, darian. Kita pakai darian. Daro yadri darian. Terus lanjutnya Roma, melempar. Roma ini bisa melempar, menembak
nendang juga bisa. Roma masdarnya romyan atau rimayatan ya. Romyan. Nanti ketika tasrif kita pilih yang mana? Sepakati? Romyan ya, romyan. Roma yarmi romyan. Kafa yakfi apa? Kifayatan. Maka ada istilah fardu kifayah. Gitu. Fardu kifayah. Kafa yakfi kifayatan. Terus qadha yakdi apa itu? Qadhaan. Ada yang lain? Qadha yakdi qadhaan. Apa? Qadiyah. Qadiyatan. Qadyan ada. Jadi ada qadyan, ada qadiyatan. Kita pakai yang ditulis papan tulis qadhaan. Qadhaan. Terakhir bana yabni binaan. Bana yabni binaan. Ada yang lain? Bunyanan. Ya, bunyanan ada. Terus bunyan juga ada tak? Ada bunyanan. Jadi bunyanan binaan. Sehingga di sini hamzah di sini gantian apa ya, ikhwah? Hamzah di sini gantian ya semua. Ini aslinya bukayan, ini aslinya binayan. Ini aslinya kodoyan. Ya dah. Jadi hamzah di situ gantian ya. Baik. Akhirnya mentasrif kalimat baka, roma dan qadha. Baka, roma dan qadha. Coba baka ditasrif Mas Denny. Baka yakti bukaan bakin mabkiyun ibki tabki mafkan ifkan. Ya, kita tasrif sama-sama. Baka mulai. Ya. Selanjutnya Roma, minta tolong dibaca Mas Faiz tasrifnya. Roma toh, Roma. Hai. Roma. Yarmi. Jangan pelit-pelit, panjang aja. Roma, Yarmi, bon. Roma, Yarmi. Ya. Tinggal baca toh. Belum mengerjakan juga? Waduh, gimana tuh? Kenapa belum mengerjakan? Ya kenapa belum mengerjakan? Apa? Oh iya. Diprioritaskan bahasa Arab dulu ya. Tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jelas ya? Jadi kerjakan tugas sesuai dengan instruksi. Masa saya harus menghukum itu loh? Kan ya nggak pantas itu udah gede-gede kan. Ya. Tapi kalau memang terpaksa nanti saya hukum nggak apa-apa ya. Dikasih sanksi nggak apa-apa ya. Ya. Nanti mengerjakan hukumannya sama, paling mengerjakan 10 kali lipat gitu aja kan. Setuju nggak? Biar tambah pinter. Nah, tapi logikanya lah satu air anggar apa meneh 10 gitu. Gimana? Dan nanti malah mutung nggak belajar. Tapi memang harus gitu kalau pengen bisa ya, harus dipaksa. Kalau pengen bisa loh, cuman beda kalau memang hanya sekedar apa itu?
ikut ya targetnya bukan bisa ya beda lagi. Karena materi terus berlanjut waktu kita sangat terbatas. Ma'had itu waktu terbatas dan terikat. Jadi kalau yang program ini nggak tuntas nanti berikutnya itu susah gitu loh. Dan materi itu semakin berat. Kalau yang awal-awal ini mesti yang namanya belajar itu kan dari yang mudah toh. Kalau yang mudah-mudah aja ini nggak tuntas apalagi nanti yang susah itu. Dan namanya orang belajar itu semakin lama bukan semakin mudah, bebannya semakin banyak gitu. Jelas ya? Jadi tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semuanya. Ya udah sering sampaikan, saya tidak ingin mendengar apa alasan belum mengerjakan PR karena gak masuk apa itu. Ya. Jadi kalau misalnya sakit gitu kan, itu kita makdzur insyaallah. Ya. Baik. Roma, coba dibaca Mas Rohmat. Marmiyun belum, marminya ditinggal. Ya, kita tasrif sama-sama ikhwah. Roma Yarmi mulai. Berikutnya qadha. Kalimat qadha Mas Abdul Honi. Baik, tasrif sama-sama. Qadha yaqdi mulai. Selesai ikhwah? Ada pertanyaan untuk bab ini? Gimana? Enggak ada. Kalau hamzah di akhir enggak ada tambahan alif. Ya, tak marbutah juga enggak. Nah, ikhwah, kita lanjutkan. Bina nakis selesai. Ada pertanyaan silahkan. Bina nakis. Ada yang nggak paham sama sekali? Kalau paham ya, tinggal paling susah ngapalnya itu kan, kendalanya paling itu. Ya, susah menghafalnya. Sebenarnya nggak susah, asal kita sudah terlatih. Jadi menghafal itu kan keterampilan. Ya kan, menghafal itu sebuah keterampilan yang kalau kita latih, kita asah, nanti suatu saat kita akan ketemu fase di mana kita mendengar sekali itu hafal gitu. Ya, mendengar, membaca sekali itu hafal. Nanti kalau kita sudah, benar ya, kalau sudah terbiasa menghafal, itu misalnya membaca kitab itu kita tidak tahu maknanya. Kita nyari sekali, ketemu lagi, insya Allah udah hafal. Akan ketemu fase di mana kita bisa seperti itu. Cuman untuk bisa seperti itu kita harus berjuang dulu di awal-awal. Ya kan? Jadi nyari kamu sekali, baca lagi. Mungkin kalau misalnya kita mau mengucapkan lupa, tapi kalau lihat tulisannya hafal artinya. Maka Pak Sugeng. Gantian kalau gantian ya kan alifnya bengkok ya toh? Kalau gantian wawu alifnya tegak
Itu kalau di akhir. Ya kan? Tapi kalau di tengah nggak bisa karena apa? Tegak semua. Alifnya kan tegak semua. Melihatnya nanti dari bentuk mudhari. Dari bentuk mudhari. Contoh, sona mudhari'nya apa? Yasunu kan wawu toh. Berarti alifnya gantian wawu. Saro mudhari'nya yasiru, berarti alifnya gantian ya. Jelas ya? Ya. Kita tolong jelasin Ustaz, apa yang isim zaman makan ini yang kok jadi masron itu? Kan sudah kita jelaskan dulu. Lupa. Ada yang bisa jelaskan sambil murojaah? Masron aslinya wazannya apa? Masriyun kan? Aslinya masriyun. Ya. Terus isim zaman makan itu kan cuma ada dua, maf'alun sama maf'ilun dah. Isim zaman itu maf'ilun sama maf'alun. Ya, maf'ilun sama maf'alun. Terus di sini karena apa? Karena maf'ilun, karena apa? Mudhari'nya yaf'ilu, maka ikut wazan. Maka ikut wazan maf'ilun. Berarti masron ini aslinya masriyun. Ya, aslinya masriyun. Kenapa jadi masron? Masron, misron. Misronnya aslinya atau kayak ini belum kita jelaskan ya malan ya? Belum ini. Berarti kita jelaskan dulu malan dari awal. Ya kan? Belum kita jelaskan. Baik, syukran. Kita mulai dari fi'il madhi dulu. Saro aslinya saroya. Ya toh? Saroya. Terus diganti alif karena sebelumnya fathah. Ya, sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah, maka diganti alif. Maka menjadi saro. Jadi saroya asluhu apa? Saro asluhu saroya. Maka ya diganti alif karena sebelumnya fathah. Saro. Yasri aslinya yasriyu, ikut wazan yaf'ilu. Terus apa perubahan yang terjadi pada yasriyu? Dhamma menjadi sukun. Kenapa disukun yaknya? Karena siqol, berat. Jadi di sini disukun agar pengucapannya ringan. Siroyatani asli ya, fi'alatan siroyatan. Sarin aslinya sariyun. Ya, sariyun. Sarin aslinya sariyun. Terus berarti ini terjadi apa? Dihilangkannya huruf ya. Kenapa hilang? Nah, karena sariyun yaknya disukun karena sikol, karena berat. Riyu itu berat. Sariyu. Ya gitu dah. Maka yaknya disukun karena berat. Akibatnya ketemu dua sukun, ya sukun dan ini kalau nggak ditulis kayaknya hampa. Asluhu
dah. Sariyun. Sariyun benar sama kan? Terus apa ini? Riyun. Nah, ini sikol. Sikol itu biasanya terjadi pada huruf ilat. Kalau huruf sofi enggak sikol ya. Tibun ya sikol. Tapi kalau setelah ini huruf ilat sikol, biasanya sikol ini terjadi ya bang. Pertama bang, doma temu kasroh, ya kan? Atau kasroh ketemu kasroh, doma ketemu doma, kasroh ketemu apa ini? Jadi sikol itu terjadi biasanya ini doma ketemu doma, doma ketemu kasroh, kasroh ketemu kasroh, kasroh ketemu doma, itu sikol. Jadi ini kasroh kasroh sikol, doma doma sikol, doma kasroh sikol, kasroh doma sikol. Ini apa? Kalau sikol itu harus diringankan. Sikol itu kan berat kan, maka diringankan dengan cara apa? Mensukun huruf ilatnya. Jadi jangan langsung dibuang. Terus buat sisan wae enggak. Disukun dulu. Nah, ini kan bisa demikian. Ini apa tandanya? Kasroh ketemu kasroh ketemu doma. Kasroh ketemu doma. Maka pasti kalau sikol di sukun. Maka menjadi seperti ini. Akibatnya ketemu dua sukun. Tarin gitu ya. Nah, terus dibuang satu jadi tarin. Nah, tarin sukunnya ditulis maju di sini. Jadi ini ada dua tarin kan? Nah, ada dua kasroh ya, ada kasroh tarin. Ada dua kasroh, satu kasrohnya roh, yang satu bagian nun sukun. Ya enggak? Paham? Paham enggak? Makanya apa? Ya di sini dia muncul kembali ketika apa? Ketika nun sukun tidak ada. Kapan itu terjadi? Ketika ada alif dan lam. Ya kan? Ketika ada alif lam, ada alif dan lam tidak tampil. Artinya apa? Nah, sukun ini tidak ada. Nun sukun ini tidak ada. Juga apa? Asari, al-hadi, al-qadi, adai. Yaknya muncul semua. Karena enggak ketemu dua sukun. Dan kita belajar kan seperti misalnya apa? Al-hadi kan. Nah, al-hadi. Kenapa di sini yaknya enggak hilang? Karena di sini tidak ketemu dua sukun. Seandainya ini saya buang kan di sini ada apa? Ada sukun gitu loh. Maka ketemu dua sukun di sini, hilang ini maju. Din. Abang lah? Ya. Ya. Lanjut. Ini dipahami dulu. Terus Mas Riyun. Nah, Mas Riyun ini asal usulnya apa? Maf'ulun berarti Mas Ruyun. Nah, gitu aslinya. Apa ya? Mas Riyun. Asalnya Mas Ruyun.
idza stama'a al-wawu wal ya wal ula min huma sakinatun ubdilatil wawu ya'an. Ini kaidah syaratnya gitu. Paham? Jika ada wawu dan ya bertemu di satu kata, salah satu pokoknya bolak-balik, entah yang depan wawu, entah yang depan ya. Tapi yang jelas yang pertama ini sukun. Jika ada wawu dan ya ketemu di satu kalimat, kemudian huruf yang pertama dari wawu dan ya itu sukun, maka wawu diganti ya. Itu kaidahnya. Kalau tadi syarat idza istama'al wawu wal ya'u fi kalimatin wahidah wal ula minhuma sakinah ubdilatil wawu ya'an. Kaidahnya gitu. Jika bertemu wawu dan ya di satu kata dan huruf yang pertama itu sukun, maka wawu wajib diganti ya. Ya, cuma kenapa kok diganti ya? Saya nggak tahu. Ulama menjelaskan. Ini kaidahnya kayak gini. Ganti ya. Ya, diganti ya berarti menjadi apa? Mas ruyun gitu dulu. Mas ruyun. Inilah mas ruyun. Nah, terus timbul masalah baru apa ini? Nah, doma punya itu tidak cocok. Maka supaya cocok apa? Nah, ini berubah jadi mas asroh menjadi masriun. Ini aja. Mas versi belum dibuang. Terus terakhir baru apa? Ya ini di idgham jadi satu, jadilah mas riyun. Asal usulnya seperti itu. Jadi tetap aslinya itu ikut rumus, itu ikut wazan gitu, ikut wazan. Cuma di situ ada proses. Sehingga kalau ada kalimat kok nggak sesuai wazan, berarti di situ ada apa? Ada proses, ada tragedi yang dialami. Ya, dia mengalami sebuah kejadian yang perlu kita cari asal usulnya. Itu tugas belajar sorof. Selesai Mas Riun? Ya, kalau bingung memahami itu nggak apa-apa, nggak usah dihafalkan. Yang penting antum hafal Mas Riun itu isim maf'ul dari saro. Ya. Sehingga fiil-fiil yang ada di sini, contoh tadi apa? Ata, apa isim maf'ulnya? Ata. Maktiyun, aso, maksiyun, baka, mabkiyun, daro, madriyun, roma, ayo, roma, marmiyun. Apa artinya marmiyun? Yang dilempar, yang ditembak. Kafa, makfiyun, kodo, makdiyun. Bertasdid enggak yaknya? Tasdid. Jadi sudah ada dua ya. Ya yang satu apa? Gantian wawu. Ya dah, gantian wawu. Terus bana mabniyun. Apa artinya mabniyun? Yang dibangun. Mabniyun. Karena sudah dibangun, berarti kan enggak pindah-pindah, berarti tetap maka isim mabni, ya itu ya. Isim yang dibangun. Makanya supaya apa enggak pindah-pindah itu punya rumah sendiri. Kalau masih ngontrak seperti kita ya harus pindah-pindah memang. Kayak kontraktor. Maka sudah mabni itu sudah tetap, ya kan? Dia mabni di Sukoharjo artinya apa?
tetap jadi warga Sukoharjo. Nggak mu'rob lagi dia. Dia udah nggak bisa di-i'rob. Artinya apa? Dia sudah mabni. Dia sudah mabni. Baik, sekarang isri. Isri itu diambil dari apa? Mudhari. Langkah pertama membuang ya. Bisa dibaca? Enggak. Masuk sri. Itu kalau bahasa kita itu. Nekat-nekatan ya bisa. Cara membuat fi'il amr dari yasri apa? Tulis dulu. Yas, terus pertama buang mudhari'ahnya. Baca? Sri. Ya tak bisa bunyi kan? Ya ya. Sri. Tak bisa baca tak tambahi alif. Terus langkah kedua apa? Mensukun huruf Nah kalau sudah sukun, sukunnya huruf nanti yang sukun itu dibuang. Kan jazmnya mu'tal akhir itu dengan membuang huruf. Jadilah apa? Isri. Ya. Terus la tasri sama sekarang masron ya, masron. Isim zaman dan makan itu cuma ada dua wazan. Maf'alun dan maf'ilun. Ya toh? Maf'alun dan maf'ilun. Siapa saja yang wazannya maf'alun? Ingat enggak pada al-ismu binadhari la tarkibihi pembahasan isim mustaq. Terus isim zaman dan isim makan. Lupa, ya buka bukunya. Ya halaman 31. Kata Pak Adi. Ya. Ya. Kan cara menyusun isim zaman dan makan. Itu adalah sama. A, jika fiilnya 3 huruf maka ikut wazan maf'alun dan maf'ilun. Itu wazannya cuma 2, maf'a sama maf'i. Siapa saja yang maf'a? Jika fiilnya mu'tal akhir 2, jika mudhari'nya yaf dhammah atau fathah, yaf'alu atau yaf'ulu. Nah, di sini perhatikan. Jika fiilnya mu'tal akhir, syara mu'tal akhir dah, berarti wazannya maf'alun gitu. Jadi dikecualikan dari ini maf'ilun. Wazan paling atas apa? Maf'ilun dah. Tapi karena mu'tal akhir dia tidak ikut maf'ilun, ikutnya maf'alun. Sehingga aslinya apa ini? Masroyun. Asalnya masroyun gitu. Terus yaknya diganti alif. Seperti saro. Asalnya saroya toh? Saroya, yaknya diganti alif. Jelas Pak Bambang? Jelas ya, yang lain? Ya. Jadi wazan mu'tal akhir itu maf'alun. Ya. Adapun maf'ilun jika mudhari'nya di kasroh ainnya. Jika fi'ilnya apa itu huruf awalnya huruf ilah, contoh wa'ada ya'idu mau'id, wado'a yado'u maudhi. Ya, itu harusnya kan maudho'. Ya kan? Wado'a yado'u itu kan bab 3 harusnya maf'alun. Ya enggak? Tapi karena dia misal wawi ya kan, maka apa? Maf'ilun, maudhi ya gitu. Jelas? Jadi ada pengecualian yang harus kita pahami ini. Ya, kalau enggak seperti itu kan enggak murojaah. Ya dah? Terus Mirman, seolah jelas ya, Mirman aslinya
mayun. Kemudian ya-nya diganti alif. Ya, selesai. Ada yang ditanyakan? Sekarang masuk fiil berikutnya. Masih di bab kedua, fa'ala yaf'ilu bina lafif mafruk. Bina lafif mafruk. Yang ini tasrifnya hampir sama dengan bina nakis. Cuman bedanya apa? Di fi'il mudhari'nya fa fi'ilnya hilang. Itu saja. Di fi'il mudhari'nya fa fi'ilnya hilang. Jadi ini kayak apa ini gabungan antara misal dan nakis. Misal dan nakis. Jadi tasrifnya saro itu mirip apa? Tasrifnya wako ini mirip tasrifnya saro, cuman bedanya apa? Di mudhari ya pada fi'il mudhari'nya itu fa fi'ilnya hilang. Wako mudhari'nya apa? Yaki harusnya yaukiu itu dah. Ini aslinya wakoya yaukiu wikoyatan wakiyun maukuyun. Terus iuki, ya itu kan saya. Iuki gitu aslinya gitu. Iuki la tauki. Iuki la tauki mau kiyun gitu kan. Terus miu koyun itu aslinya. Ya terus mengalami perubahan-perubahan seperti ini jadinya ini. Yang siap disajikan wako, yaki, wikoyatan dan ternyata tasrifnya juga lebih mudah setelah mengalami proses. Di permak ini itu jadilah wako, yaki, wikoyatan. Wako aslinya wakoya, terus yaknya diganti alif, ya enggak? Terus yaki di situ terjadi dua. Ya itu yaki dikasih titik ya itu, ada titiknya enggak milihan tuh. Yaki mudhari enggak ada toh? Dikasih titik dua. Itu kan ya toh? Bukan alif. Nek itu enggak ada titiknya bacanya apa? Yako. Ya enggak? Diberi titik dua terus disukun. Wako yaki gitu. Qafnya di kasroh. Wako yaki. Jadi di situ huruf terakhirnya ya, bukan alif bengkok. Jelas? Jelas ya, di mudhari itu ditambahi titik dua, qafnya di kasroh, ya-nya di sukun. Waqa yaqi aslinya yauqiu terus wawu dibuang, ya-nya disukun karena siqal. Ya, yauqiu asalnya gitu. Terus jadi apa? Yaqi. Maka ilat ataupun alasan utama membuang huruf itu atau mensukun huruf itu karena apa? Untuk siqal. Untuk mengatasi siqal, beratnya pengucapan. Baik, waqa yaqi wiqayatan. Waqin terus waqin ini aslinya waqiyun. Nah, seperti tadi sariyun. Mauqiyun aslinya Mauquyun sama dengan Mas Riyun. Qi. Nah, di sini cuma satu huruf ini. Satu huruf ini satu kata. Qi. Kenapa demikian? Dari yaqi. Tulis dulu yaqi. Ya. Apa artinya qi? Jagalah ya kan? Yaqi. Pertama apa? Dibuang huruf A. Yang kedua mensukun huruf terakhir karena sudah sukun dua menjadi i. I. Maka nanti dhamir antum apa jadi ku. Ki itu anta, kalau antum ku anfusakum wa ahlikum naro. Apa artinya? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu nanti tasrif lugawi. Ya, kalau sudah kita masuk tasrif lugawi. Ada yang sudah belajar toh? Tasrifnya gimana? Qi
qiyaku, bukan qiyaqiu, bukan gitu. Qiyaku. Asalnya gitu. Ya. Mana sih? Hah? Mana sih? Qi Panjang. panjang. Tambah ya. Tambah ya. Ada ya mukhotobahnya. Qiyaku, qiyaqina. Baik, itu insyaallah nanti tasrif lugawi. La taqi. Mauqan ini seperti tadi apa? Masron ikut wazan alun karena mu'tal akhir. Miqon aslinya miu koyun. Berarti ya di sini gantian. Ayo, ya di sini gantian wawu. Alif di sini gantian ya. Ini harus kita pahami. Miqon ada dua huruf perubahan. Pertama ya itu gantian wawu, kedua alif bengkok terakhir itu gantian ya. Berarti aslinya miu koyun, mif alun, miu koyun. Baik. Kita tasrif. Waqayati wiqayatan waqin mauqiyun qi la taqi mauqan miqan. Ya, sama-sama. Waqayati wiqayatan waqin mauqiyun qi la taqi mauqan miqan. Sekali lagi. Waqayati wiqayatan waqin Jadi waqo itu artinya telah menjaga. Yaqi sedang atau akan menjaga. Wiqayah menjaga. Maka ada istilah nun wiqayah. Pernah dengar belum? Nun wiqayah. Pernah dengar belum? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu kan ada ni itu toh, ada nunnya toh. Itu namanya nun wiqayah. Untuk menjaga lafadz supaya apa? Supaya sebelumnya ya mutakalim itu bisa kasroh. Supaya bisa kasroh. Lah kalau zid terus ya mutakalim bacanya gimana? Maksud zid. Enggak bisa kan? Setiap kata yang ketemu ya mutakalim kan harus kasroh. Cuman ada beberapa kalimat yang enggak bisa. Contohnya fi'il, huruf itu dah. Ya enggak? Kalau isim bisa, baitun plus ana jadi baiti, kitabun plus ana kitabi. Nek zid plus ana zid gitu. Kan enggak bisa. Maksud jadi zidi? Ya enggak. Maka apa? Fi'il kan harus mabni fi'il itu. Fi'il madhi, fi'il amr kan mabni toh. Mabni itu enggak bisa berubah. Harokatnya harus sukun. Maka supaya sebelum ya mutakalim bisa kasroh dan fi'ilnya tetap sukun, podo mlakune, orang merugikan satu yang lain, sudah datangkan huruf kedua apa itu? Nun, namanya nun wiqayah. Jadinya apa? Zidni gitu ta? Jadi ada zid itu amar dari apa? Zada yazidu, amarnya zid. Zid Biar bisa kasroh atau biar enggak kasroh? Biar jadi kasroh. Intinya sebelum ya mutakalim supaya ada yang kasroh. Paham? Tidak sama yang lainnya. Jadi sebelum ya mutakalim ini kan harus kasroh. Semua kalimat yang nyambung dengan ya mutakalim harus kasroh, kan gitu toh. Nah kalau fi'il kan mabni dia. Mabni itu kan tidak boleh berubah. Ya enggak? Nah, kan maksud jadi apa? Ini kan zid kan? Zid ditambah ya. Gimana bacanya? Padahal sebelumnya ini harus kasrah, maksud jadi zidi. Enggak tahu, padahal ini harus mabni itu kan harus tetap. Ya enggak? Nah, makanya apa? Ditambahkanlah nun gitu loh. Ditambahin nun namanya nun wiqayah. Depannya ini ada nun. Gitu.
menjadi apa? Zidni. Namanya nun wikoyah. Sanggup aja. Zidni. Ya dah? Zidni. Namanya nun wikoyah. Apa nun wikoyah? Nun yang berfungsi untuk menjaga lafaz supaya kasroh. Kalau isim nggak perlu tambahan, baituni nggak perlu karena apa? Isim kan bisa baitun, baiti, gitu dah. Ya nggak? Abun, abi, ya. Nah, kolamun, kolami. Ya, nek fi'il amr kan mabni hukumnya. Ya kan? Ya. Kenapa? Zadani. Kan zada atau fi'il madinya? Zadani Allahu. Semoga Allah menambahkan kepadaku ilmu. Zadani Allahu ilman nafi'a, gitu kan. Zadani Allah, apa? Semoga Allah menambahkan. Kan fi'il madhi harus mabni juga. Ya dah, harus mabni fathah, harus tetap fathah, enggak boleh yang lainnya. Maka zadani Allahu. Berarti apa? Semoga Allah menambahkan padaku ilman, ilmu misalnya. Ya, itu wikoyah. Terus wakin apa wakin? Isim fa'il artinya yang menjaga. Mauqiyun yang dijaga. Qi jagalah. La taqi mauqan waktu tempat menjaga atau penjagaan. Terus miqon alat menjaga. Baik, kita masuk ke contoh sekarang. Ada 8 kalimat. Wafa yafi, wako yaki, wasayasi, waroyari, wadayadi, wadayadi, wahayahi, dan wasyayasi. Meja pertama paling depan mencari wafa dan wako masdarnya. Sekalian persiapkan tasrifnya. Meja kedua, baris kedua mencari masdar daro dan wasa. Meja ketiga mencari masdar dari wada dan wada. Meja keempat mencari masdar dan juga tasrif dari apa itu waha dan wasya. Silakan dicari. Kebanyakan di sini ikut wazan fa'lan, kebanyakan. Ya, wafa yafi, apa masdarnya? Kelompok 1. Wafaan. Wafa itu dah. Wafa memelihara, menjaga. Wafian ada? Wafian atau wafian? Dengan mentasdid. Ya, wafiyan. Mudhari'nya yafi ya? Wafa yafi, kalau di tempat ana itu wufiyan. Masdarnya wufiyan. Wufiyan lah? Ya, wufiyan. Ada yang wafyan juga ada 3 masdar sini. Wafa yafi maknanya sama. Wafa yafi wufyan, wafyan. Ya, pertama wufiyan apaan? Yang pertama wafa yafi wufiyan dengan tasdid ya-nya wufiyan. Yang kedua wafyan, yang ketiga wafaan. Ada 3 masdar.
Kita ambil yang wafa saja. Wafaan. Wafaan dengan hamzah. Bisa nulis tak? Wafaan dengan hamzah. Wawu fa alif hamzah. Wafaan. Ada 3 masdar. Wufiyan, wafyan, wafaan. Terus wakho apa? Kelompok 1. Wakho yaki, wakhyan. Ya, ini fa'lan, wakhyan. Fa'lan, wakhyan. Nah, shafu tsani, kelompok 2. Daro apa itu? Wasa, mencukur. Wasa yasi, masdarnya wasyan. Terus waroyari, waryan. Bukan warian. Waryan. Fa'lan, waryan. Ya, shafu tsalis, kelompok 3. Wadah apa masdarnya? Wadian ada, terus diatan, diat itu loh, denda. Wadah yadi, diatan ada, seperti niatan, diatan, terus ada wadian. Kita ambil yang beda ya, diatan, diat. Taknya tak marbuto. Ya, apa itu da, ya tak marbuto, seperti niat. Diatan. Wadah yadi, sampai pendek semua. Wadah yadi, diatan. Diatan, 3 huruf. Terus wadah yadi, wadian. Itu mencakar. Ya, mencakar. Jadi yang wasa itu mencukur, kalau wadah mencakar. Kalau singkatan bahasa Indonesia sama, MCKR gitu kan? Iya tak? MCKR itu bisa mencakar, mencukur, menceker. Singkatannya MCKR. Baik. Seperti DKK itu singkatan dari apa? Dan kawan-kawan, apalagi duduk. Duduk ya DKK. Baik, terakhir kelompok 4. Bana apa Pak Bambang? Pak Bambang, Pak Sugeng. Wasa. Waha dulu no, waha. Waha mengabarkan. Jadi kata wahyu itu apa? Wahyan ya, wahyan. Waha yahi wahyan. Terus Abu Alid, apa ini wasya? Wasyan. Ya, rata-rata ikut wazan fa'lan. Baik, shaful awal mentasrif wafa, shaful tsani mentasrif wasa, shaful tsalis mentasrif wada, shaful rabi mentasrif waha. Ya, persiapan 1 menit. Cukup?
Ya, as-saful awal. Wafa, silakan. Naam, as-safu tsani, wasa. Ya, as-safu tsalis, wada. Apa artinya di? Ya. Bayarlah denda. Bayarlah denda di. Ya, satu kata di. Tapi bukan Pak Adi ini. Ya, terus waha kelompok 4. Yahi, wahyan, mauhiyun. Baik. Kita tasrif sama-sama, kita ulangi dari wafa, mulai ya. Wafa, yafi, wafaan, wafin, maufiyun, fi, latafi, maufan, mifan. Kedua wasa ya. Wasa, yasi, wasyan, wasin, mausiyun, si, latasi, mausan, misan. Ketiga wada, yadi, diyatan, wadin, maudiyun, di, latadi, maudan, midan. Waha ya. Waha, yahi, wahyan, wahin, mauhiyun, hi, latahi, mauhan, mihan. Baik, PR-nya 1. Hafalkan tasrif istilahi waqo yaqi. Ya, waqo yaqi. Hafalkan tasrif fi'il waqo yaqi. Kedua, tulislah tasrif dari fi'il wakho dan waro. Wakho dan waro. Wakho dan waro, dua fi'il. Tulislah tasrif fi'il wakho dan waro. Yang ketiga nanti insya Allah saya share di grup WA insya Allah ta'ala. Kan cuma dikit ya. Emang harus banyak latihan ya Wah? Ya, harus banyak latihan. Wakho tadi deh, yang memaksudkan wakho, waro. Ya, mengenai paru-paru. Wakho sama waro. Sampai di sini ya Wah. InsyaAllah kita hasil pada salatul maghrib di Madatil Fiqh insyaallah ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah.